Istriku telah lama meninggal. Aku hanya hidup bersama dengan anakku Ratna. Ratna Rukmana. Dia wanita cantik, berumur ya kurang lebih 30 tahun. Tapi sampai saat ini dia masih belum kawin-kawin. Pusing aku memikirkannya. Ya, sampai suatu ketika ada seorang pemuda yang datang ke rumahku. Ya, pemuda itu memakai pakaian resmi-resmian, pakai jas, sapu tangan, dan seterusnya. Kupikir seperti pada hari Lebaran saja. Dan pemuda itu tidak lain tidak bukan adalah Agus Tubagus, anak dari keturunan Jaya Sasmita, keluarga yang cukup berada dan bisa dikatakan dekat dengan keluarga. Dia datang dengan buku. Ya, pikir dia akan meminjam uang kepadaku. Tapi tak kusangka-sangka, ternyata dia ingin meminang putriku. Aku yang waktu itu mendengar ucapannya sangatlah senang. Dan bisa dikatakan aku sampai lupa harus berbuat apa. Ya, aku tak berpikir lama lagi. Aku masuk ke dalam kamar dan memanggil putriku Ratna. Biarlah dia yang mendengar langsung ucapan dari Agus. Ya, akhirnya anakku Ratna keluar dan menemui Agus. Dan kupikir mereka sangatlah senang. Hingga suatu ketika, tak lama kemudian, aku mendengar suara keributan. Ya, suara keributan dari arah ruang tamu. Aku pikir, kenapa mereka ribut? Setelah aku tanya ada apa, ternyata masalah lapangan Sari Gading. Agus bilang bahwa lapangan Sari Gading adalah miliknya. Padahal sudah jelas lapangan Sari Gading adalah milikku, milik keluarga kami. Tapi dia tetap bersikukuh bahwa lapangan Sari Gading adalah milik keluarganya, milik keluarga Jaya Sasmita. Waktu itu aku berbicara baik-baik dengan dia, tapi tetap saja dia tidak bisa menerimanya. Dia terus berteriak-teriak kepadaku. Sungguh tidak sopan anak itu. Padahal dipikir-pikir, umurku sudah 2 kali umurnya. Sekarang umurku sudah 60 tahun. Dan dia baru beranjak 30 tahun. Sudah berani-beraninya dia bentak-bentak orang tua sepertiku. Apalagi dia datang untuk meminang putriku. Tapi dia bilang, masalah sengketa tanah ini akan diperpanjang olehnya
dan dibawa ke persidangan. Aku bilang ya silahkan saja. Paling-paling dia memakai persidangan yang licik, yang tidak jujur. Aku akan mempertahankan kepunyaanku dan aku bebas akan memberikan kepunyaanku atau mempertahankannya, karena pada dasarnya lapangan Sari Gading adalah memang kepunyaanku. Tapi tetap saja dia menyebutku tukang komplot, lintah darat. Akhirnya aku usir saja dia dari rumahku. Ya, dia pun pergi dari rumahku dan kusuruh dia untuk jangan kembali lagi menginjakan kaki di rumahku. Aku pun memberitahu Ratna bahwa maksud kedatangan dia untuk meminangnya. Dan kupikir aku sudah berbicara tentang hal itu. Ternyata belum. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Ratna setelah aku berbicara seperti itu? Dia menangis, merengek seperti anak kecil. Dia minta untuk memanggil si Agus sialan itu kembali ke dalam rumah ini. Kalau bukan permintaan putriku, aku pasti tidak akan menurutinya. Telah ku caci anak itu, dan sekarang aku memohon untuk dia untuk kembali lagi ke dalam rumahku. Tetapi mau tidak mau aku menuruti permintaan anakku Ratna. Ya, untung saja si Agus mau kembali lagi ke dalam rumahku. Untung saja dia mau menuruti permintaanku. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ratna. Tapi setelah itu aku langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan mereka untuk berbicara empat mata kembali. Kupikir mereka sudah kembali harmonis, tidak ada pertengkaran lagi. Dan ternyata tak lama kemudian mereka bertengkar lagi. Duh, aku tak habis pikir. Akhirnya aku keluar dari kamar dan bertanya, ada apa? Dan kalian tahu apa yang mereka peributkan? Mereka mempermasalahkan anjing siapa yang paling unggul, anjingku atau anjing si Agus. Agus bilang anjingku si Kliwon itu berkumis pendek dan tidak lincah. Sialan Agus itu. Menjelaskan kembali bahwa si Belang, yaitu anjing si Agus, memang badannya kekar dan anjing yang tahu adat, tapi hidungnya berbentuk seperti bola. Tapi tetap saja orang seperti dia tidak bisa menerima candaan seperti itu. Dia langsung membawa hati. Lagi-lagi
Dia memaki-maki diriku. Dia memaki-maki anjingku. Ya, seperti anjing dia ya, anjing yang sangat elit di kalangan kami. Ya pada akhirnya aku benar-benar marah, mengejar dia. Dia pun seperti anak yang tak tahu sopan santun kepada orang tua. Ya, memang keturunan keluarga Jaya Sasmita semua keturunan gila. Dari kakeknya, ayahnya, bahkan bibinya, dan sekarang anaknya Agus Tubagus. Ya, anak berpenyakitan seperti itu mau meminang putriku. Anak yang tidak tahu sopan santun kepada orang tua. Tapi setelah itu aku berdebat lagi dengan anak congkak seperti dia. Ya, dan tidak lama kemudian dia pingsan. Pikir dia telah mati. Ya jujur saja, pada saat itu aku dan Ratna panik bukan main. Karena aku pikir aku akan masuk penjara hanya gara-gara memperebutkan hak tanah dan jelek-jelekan seekor anjing. Tapi tidak lama kemudian akhirnya dia bangun dari pingsannya. Ya, aku pun tidak berpikir dua kali dan langsung merestui mereka berdua, dan aku menerima pinangan dari Agus untuk anakku Ratna. Ya, dan akhirnya aku mengizinkan Agus untuk menikahi anakku. Ya, aku pikir daripada anakku menjadi perawan tua. Tapi kalian tahu, setelah itu mereka ingin bertengkar lagi. Tidak habis pikir. Tapi mungkin itulah awal kisah cinta kehidupan sepasang suami istri. Tapi jika aku ingat-ingat, kenapa bisa Agus mengatakan bahwa lapangan Sari Gading adalah miliknya, milik keluarganya? Padahal sudah jelas-jelas lapangan Sari Gading adalah milik keluarga kamu. Dia juga mengatakan bahwa dia ada surat yang membuktikan bahwa lapangan Sari Gading adalah benar-benar miliknya. Tapi tidak apa-apa. Yang paling penting anakku kawin. Dan yang paling penting mungkin lapangan Sari Gading bisa kita bagi dua, untuk milikku dan milik keluarga Jaya Sasmita. Ya, dan akhirnya tak lama kemudian dari kejadian itu, aku dan Ratna mengunjungi rumah keluarga Jaya Sasmita untuk membicarakan perihal acara pernikahan. Ya, tentu saja mereka menerima kami dengan baik, dan Agus tidak membicarakan masalah perebutan lapangan Sari Gading waktu itu, dan membicarakan masalah anjingku si Kliwon ataupun anjingnya si Belang. Dan yang paling penting, anakku sekarang sudah kawin dan tidak menjadi perawan tua lagi. Aku bersyukur. Dan ternyata di luar dugaanku,
Agus tuh bagus, adalah anak yang baik. Mungkin pada waktu itu dia memang hanya mempertahankan apa yang kepunyaannya dia. Makanya dia benar-benar marah dan tidak bisa menerimanya. Maklum lah. Ya, itu saja. Yang paling penting, anakku kawin.